Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mantap, Timnas Indonesia kembali kedatangan calon naturalisasi keturunan striker Belanda Mauro Zijlstra, masih muda mantap. Gimana guys, kalian setuju gak kalau striker ini segera dinaturalisasi? Silakan komentar di bawah ini ya, dan kita desak terus PSSI agar memperbanyak naturalisasi agar Timnas Indonesia semakin kuat dan pemain lokal gak males-malesan lagi. Ini penjelasan lengkapnya. Striker NEC Nijmegen U21 Mauro Zijlstra siap memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Dengan begitu, striker 18 tahun berdarah Bandung itu bakal menjadi calon pesaing Ramadan Sananta di posisi penyerang skuad Garuda. Baru-baru ini Mauro Zijlstra buka suara jika mendapat undangan dari PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi membela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia itu pun lebih dulu bakal mendiskusikan hal itu dengan ayahnya. Misal kamu mendapatkan undangan untuk bermain di Timnas Indonesia, apa jawabanmu? Tanya Yusa. Aku akan memikirkan itu dengan baik dengan ayahku juga, tentu di sini kompetisinya sama jaraknya berbeda dan jauh, jawab Mauro Zijlstra. Mantap nih, sekali lagi kalian setuju gak dengan naturalisasi striker ini? Silakan komentar di bawah ya. Luar biasa, Wilber Jardim ungkap alasannya pilih Timnas Indonesia daripada Brazil, jawabannya bikin kaget. Nasionalisme luar biasa. Bagaimana tanggapan kalian soal hal ini? Dia meninggalkan Brazil yang notabene juara dunia hanya untuk Indonesia. Apa hadiah yang cocok untuk dia guys? Silakan tulis saran kalian di kolom komentar ya guys. Pemain berposisi bek kanan itu masih berpeluang besar untuk membela Brasil, namun hatinya jatuh kepada Indonesia. Ayah meminta saya untuk berkonsentrasi di Piala Dunia U17 2023 nanti. Semua masyarakat Indonesia mau melihat saya bermain, jadi harus bermain bagus. Banyak anak-anak yang juga ingin membela Timnas Indonesia. Jadi saya harus fokus untuk bisa memberikan yang terbaik, tutup Wilber Jardim. Luar biasa semangatnya ya guys. Shin Tae-yong bisa full senyum ini, nantinya dia bisa naik ke Timnas U23 atau senior. Yes, kabar baik untuk Timnas Indonesia. Masalah besar Irak dibongkar oleh mantan pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain Timnas Irak, Saad Attiyah menilai pelatih Timnas Irak Jesus Casas tengah menghadapi masalah besar karena salah satu posisi di tim berjulukan Singa Mesopotamia itu. Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, Adnan Darjal, membuat kesalahan dalam pernyataan tentang kurangnya komite teknis, kan dia adalah seorang pelatih dan tahu bahwa kehadiran penasihat teknis itu penting, ujar Attiyah. Lebih lanjut, Attiyah menilai lini bertahan Timnas Irak mengalami kendala. Waktu eksperimen telah berakhir, dan sentuhan Casas perlu muncul di kualifikasi Piala Dunia, karena ia memiliki periode persiapan dan pengujuan yang panjang. Menunjukkan garis pertahanan adalah masalah besar, dan Casas bisa bermain dengan 5 pemain bertahan untuk mengatasi kelambatan dan kesenjangan melawan tim Asia Timur, ujarnya. Gimana guys, kalian bahagia gak mendapat kabar ini? Ternyata Irak punya masalah besar, Indonesia harus manfaatkan ini. Tulis komentar kalian ya. Indra Syafri siap tampung Chow Yun Damanik di Timnas Indonesia U20. Pertanyaan tersebut muncul ke permukaan usai sang gelandang 16 tahun kelahiran Swiss itu batal memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Penyebabnya karena Chow Yun Damanik tidak memegang paspor Indonesia alias hanya memiliki paspor Swiss. Begitupun dengan kedua orang tuanya juga hanya memiliki paspor Swiss meski ibunya adalah orang Indonesia. Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, mengatakan Chow Yun Damanik bisa menjadi proyeksi jangka panjang untuk membela Timnas Indonesia U20 hingga senior. Hal itu bisa saja terjadi asalkan sang pemain mau untuk dinaturalisasi jadi WNI.
ujar Bima Sakti. PSSI telah sepakat dengan Coach Indra Syafri terkait penunjukan dirinya menjadi pelatih Timnas Indonesia U20 serta di Asian Games 2022 dan 2026, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena itu, Chow Yun Damanik bukan tidak mungkin bisa digunakan oleh Indra Syafri di Timnas Indonesia U20 atau bahkan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23 atau senior. Bukan Vietnam dan Irak, legenda Jepang Keisuke Honda lebih takut dengan Timnas Indonesia yang mirip Eropa. Bukan memilih Vietnam dan Irak, legenda Timnas Jepang Keisuke Honda lebih takut dengan Timnas Indonesia yang mirip Eropa. Sebagaimana telah diketahui, Timnas Jepang akan bergabung bersama Timnas Indonesia, Vietnam, dan juga Irak di grup D ajang Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari 2024 mendatang. Timnas Indonesia menjadi tim terlemah dengan masih berada di peringkat ke-145. Kendati demikian, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tidak bisa diremehkan. Pasalnya, skuad Garuda telah mengalami perkembangan luar biasa dan mendapat kekuatan tambahan dari para pemain keturunan dan pemain abroad. Saat para pemain keturunan seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk hingga Shaine Patinama diturunkan, maka Timnas Indonesia akan seperti sebuah tim nasional dari Eropa. Hal itu pula yang disampaikan oleh salah satu legenda Timnas Jepang, Keisuke Honda. Ex-AC Milan itu mengaku jika Indonesia memiliki kualitas pemain yang komplit sehingga harus diperhitungkan di Piala Asia 2023 nanti. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya dari materi pemain. Mereka sangat komplit, akan sangat menarik saat mereka bertemu dengan Jepang di Piala Asia nanti, kata Keisuke Honda. Sesuai permintaan Shin Tae-yong, PSSI sudah hubungi Portugal dan Jerman untuk FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa mereka sudah menghubungi beberapa tim kuat untuk lawan Timnas Indonesia. Permasalahannya, kita harus pastikan calendar of event karena ada sejumlah kualifikasi Piala Dunia pada November, Maret, Juni. Sedangkan di Eropa juga ada kualifikasi pada bulan-bulan yang sama, tambahnya. Erick menilai bahwa kemungkinan besar agenda tersebut baru terjadi pada akhir tahun depan. Saat itu semua tim dalam waktu yang longgar dan diharapkan bisa menjalani uji coba dengan Timnas Indonesia.